Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukunna anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan materi PAI kita, yaitu pelajaran adzan dan iqomah. Kita tentu sering mendengar kata-kata adzan. Jangan main, sebentar lagi adzan. Jangan keluar rumah maghrib-maghrib, sebentar lagi azan. Apa sih azan? Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat fardu. Dan azan ini dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat fardu. Sedangkan iqomah adalah seruan untuk segera mendirikan sholat. Ya, sholat akan dimulai, maka dikumandangkanlah iqomah. Sedangkan masuk waktu sholat dikumandangkan azan. Nah, adapun setan, ya, kalian tahu ya, setan itu ketika dia mendengarkan azan, dia lari terbirit-birit menjauhi suara azan. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang kafir justru malah menjadikan azan ini sebagai bahan ejekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nadaitum ilas sholati ittakhuzuha huzwan wa la'iba." Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Nah, orang-orang kafir ketika mendengar azan, dia buat ejek-ejekan dan permainan. Ya, ini ada di surat Al-Maidah ayat 58. Selanjutnya adalah muazin. Apa itu muazin? Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Nah, muazin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Ya, kalian perhatikan, muazin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah. Ya, ini muazinnya pada zaman Rasul. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Nah, selanjutnya syarat menjadi muazin. Nah, ternyata mengumandangkan azan itu ada syaratnya. Yang pertama, seorang laki-laki yang beragama Islam. Yang kedua, memiliki suara yang lantang, ya, yang keras. Yang ketiga, mengetahui waktu sholat. Jadi muazin ini tidak sembarangan. Dia harus mengetahui waktu-waktu sholat. Ya, jadi ketika waktu sholat, maka azan dikumandangkan. Ya. Kalau tidak mengetahui waktu sholat, mungkin azan kurang 5 menit atau 10 menit, dia sudah mengumandangkan azan. Nah, berarti dia tidak bisa menjadi muazin. Kenapa? Karena masih lalai dalam waktu sholat. Selanjutnya, dapat menghafal kalimat azan. Ya, jadi kalimatnya azan itu hafal seorang muazin itu. Tidak boleh dia lupa. Ya, begitu azan dia lupa sudah baca hayalah sholat atau belum. Nah, ini tidak bisa menjadi muazin karena dia tidak hafal kalimat azan. Selanjutnya hukum. Ya, azan dan iqomah merupakan bagian dari syiar Islam. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah.
Artinya ketika sudah ada satu orang yang mengumandangkan azan, maka yang lainnya tidak wajib untuk mengumandangkan azan. Nah, lafadz azan sendiri itu kalian bisa lihat di buku paket kalian ya. Ada lafadz azan dan lafadz iqomah. Kalian bisa baca artinya dan bahasa Arabnya. Nah, di situ ada perbedaan antara lafadz azan dan lafadz iqomah. Ya, kalau azan itu lafadznya dibaca dua kali. Ya, Allahu Akbar 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Sedangkan qomat itu dibacanya hanya 1 kali dan ada tambahan. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah di dalam qomat ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Inilah perbedaan lafadz azan dan iqomah. Kalau lafadz azan tidak ada qad qamatis shalah, tapi di dalam iqomah ada lafadz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, selanjutnya di antara hikmah azan. Nah, ternyata azan ini dikumandangkan itu ada hikmahnya. Yang pertama, agar disiplin dalam mengatur waktu sholat ya, waktunya zuhur, waktunya asar, waktunya maghrib, waktunya isya, waktunya subuh. Nah, hikmahnya apa? Supaya disiplin dalam mengatur waktu sholat. Kemudian lafadz azan ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, seperti yang ada di buku paket kalian, itu lafadz azan dan iqomah itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apabila azan dikumandangkan, nah ini yang perlu kalian perhatikan nih. Apabila azan dikumandangkan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, berhenti bermain. Apabila azan dikumandangkan, maka kalian harus berhenti bermain. Yang kedua, mendengarkan azan. Dan yang ketiga, menjawab azan. Ini yang harus kalian perhatikan. Apabila azan dikumandangkan, maka kalian berhenti bermain, mendengarkan azan, dan menjawab azan. Setelah kalian menjawab azan, maka kalian berdoa. Ya, jadi doa setelah azan ya. Mungkin kalian sudah hafal doanya. Allahumma Rabba hadhid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah azan ya. Jadi setelah azan kalian dengarkan, jawab, kemudian baca doa ini. Allahumma rabba hadhid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan evaluasinya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.